Oke, baik. Terima kasih Bu Denok untuk doanya. Malam hari ini teman-teman, Ibu Bapak, Shalom. Kita akan belajar Injil Yohanes. Merupakan Injil yang terakhir yang kita bahas ya dalam rangkaian Injil-Injil dalam Alkitab kita. Nah, Ibu Bapak siapkan Alkitabnya, silahkan. Karena kita banyak mengupas Injil Yohanes, maka yang dibuka adalah Injil Yohanes. Oke, saya akan coba share screen. Saya akan tunjukkan perbedaan mendasar antara Injil Yohanes dan Injil Sinoptik. Kelihatan nggak Ibu Bapak? Kelihatan ya. Nah, kalau misalkan mau dicatat silahkan ya. Atau nanti saya bakal kirimkan materinya. Ya, Ibu Bapak. Jadi nanti saya kirimkan aja materinya, nggak apa-apa. Kalau mau catat silahkan. Perbedaan Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik adalah yang pertama, Ibu Bapak, teman-teman, dalam Yohanes, pelayanan Yesus dari awal lebih banyak dilakukan di Yerusalem daripada di Galilea. Kalau Injil Sinoptik itu dari awal pelayanan Yesus lebih banyak di Galilea. Sedangkan kalau Yohanes itu kebalikannya, yaitu di Yerusalem. Paling banyak berkaryanya. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok ya Ibu Bapak ya. Karena Yerusalem itu berada di bagian selatan, sedangkan Galilea itu berada di bagian utara. Kalau sinoptik banyak sekali bercerita mengenai awal karya Yesus, awal pelayanannya itu di Galilea. Tetapi kalau Yohanes kebalikannya yaitu di Yerusalem atau bagian selatan. Lalu yang kedua perbedaannya adalah cerita-cerita tanda mukjizat hanya ada 7. Jadi di dalam Injil Yohanes, mukjizat yang Yesus lakukan, cerita-ceritanya itu hanya ada 7. Ya, tentu kita tahu 7 adalah angka yang sempurna. Dan beberapa hanya ditemukan dalam Injil Yohanes. Contoh misalkan, pada saat Yesus mengubah air menjadi anggur, tidak akan kita jumpai dalam Injil Sinoptik. Karena mukjizat air menjadi anggur yang dilakukan oleh Yesus itu kekasan Yohanes. Yohanes berapa Ibu Bapak? Peristiwa di Kana itu Yohanes berapa? Sangat terkenal. Yohanes 2 ya. Oke, ya betul Kak Keke. Lalu orang yang lahir buta menjadi melihat. Itu juga kekasan Yohanes. Dan terakhir mengenai Lazarus yang wafat dihidupkan kembali. Ini juga kekasan Injil Yohanes. Tidak akan dijumpai dalam Injil-Injil yang lainnya. Ya. Kemudian dalam Injil Yohanes kita nggak akan pernah jumpai eksorsisme. Injil-Injil yang bercerita mengenai eksorsisme, bagaimana Yesus mengusir roh jahat, itu hanya ada di Injil Sinoptik. Nah, ya. Kemudian yang keempat, pengajaran Yesus tidak berbentuk perumpamaan. Jadi dalam Injil Yohanes kita nggak akan menjumpai perumpamaan. Misalkan seperti perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, itu nggak akan kita jumpai dalam Injil Yohanes. Karena memang pengajaran Yesus dalam Injil Yohanes itu tidak ada yang bentuknya perumpamaan. Lalu yang berikutnya, dalam Injil Yohanes, Yesus juga tidak mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Tidak. Melainkan mengenai dirinya yang datang dari Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Dalam Injil Yohanes tidak akan kita jumpai pengajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan. Seperti contohnya perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, perumpamaan orang Samaria yang murah hati, dan seterusnya.
itu nggak akan kita jumpai. Tetapi Yesus mengajarkan dirinya yang datang dari Allah dan yang sudah ada pada Allah sebelum dia datang ke dunia. Itu yang Yesus ajarkan. Yesus tidak mengajarkan tentang kerajaan Allah, tetapi Yesus mengajarkan bahwa dirinya itu datang dari Allah dan yang sudah ada pada Allah sebelum datang ke dunia. Silakan buka Yohanes 17 ayat 5. Jadi ini adalah salah satu inti ajaran Yesus dalam Injil Yohanes. Bahwa Yesus tidak pernah menjelaskan atau bahkan mengajarkan mengenai kerajaan Allah dalam Injil Yohanes. Tidak ada. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah bahwa dia adalah yang datang dari Allah dan sebelum datang ke dunia, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Nah, itu yang Yesus ajarkan menurut Injil Yohanes. Silakan, Yohanes 17 ayat 5 yang sudah ketemu. Inilah, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, sekali lagi Ibu Vivi. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kemuliaan yang apa tadi katanya Bu Vivi? Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Di hadiratmu sebelum dunia ada. Dunia ada. Nah, jadi Yesus itu memperkenalkan dirinya bahwa dia itu berasal dari Allah dan dia berada bersama-sama dengan Allah bahkan sebelum dunia ada. Itulah salah satu inti pengajaran Yesus di dalam Injil Yohanes. Lalu yang kelima, kisah pengadilan dan kematian Yesus, Yohanes menunjukkan sedikit kesejajaran. Nanti saya akan jelaskan kalau masih ada waktu maksudnya apa. Tetapi mari kita lihat slide berikutnya. Saya ingin fokus pada kelahiran Yesus ya. Yang poin keempat saya harus jelaskan dulu. Jadi ibu bapak, Yesus itu lahir 2 kali. Nah ya, yang pertama ia lahir sebagai kodrat ilahi, yaitu di dalam kekekalan. Itu yang pertama, sebagai kodrat ilahinya, Yesus dilahirkan dari pikiran Allah. Jelas Ibu Bapak ya, Yesus dilahirkan dari pikiran Allah. Nah itu kekekalan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Allah hidup di dalam kekekalan. Lalu yang kedua, kodratnya Yesus sebagai manusia, yaitu 2000 tahun yang lalu. Dan Gereja Katolik memperingati tanggal 25 Desember. Nah, itu adalah kelahirannya yang kedua dalam kodrat manusia. Maka Yesus mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum ada dunia atau sebelum ia datang ke dalam dunia. Yesus sebagai pribadi dalam kodrat Allah. Nah, ya, karena dia hadir di dalam kekekalan pada saat dunia belum ada. Semoga cukup jelas Ibu Bapak ya. Itu yang mau saya tekankan di poin yang keempat. Oke,
Kemudian ini bagian-bagian dalam Injil Yohanes. Ya, bagian yang pertama, Ibu Bapak lihat di layar, ada yang disebut dengan prolog. Kejadian 1, kejadian. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Yang pertama mengenai madah tentang firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan yang telah menjadi daging. Inilah yang disebut dengan inkarnasi dari dua kata in dan karo. Ya, saya tulis di kolom chat ya. Inkarnasi dari kata in dan karo. In itu artinya menjadi, karo itu daging. Jadi inkarnasi itu artinya menjadi daging. Maka inilah salah satu perbedaan yang paling mencolok antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Kalau Yohanes memperkenalkan Yesus dari atas. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan. Firman itu mulanya bersama dengan Allah dan firman itu menjadi daging. Jadi ya, ada yang bocor. Jadi Yohanes menggambarkan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Allah tentu di surga. Lalu menjadi daging, yaitu turun ke dunia menjadi manusia. Oke, sudah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, ini perbedaan yang cukup mencolok. Kalau kita perhatikan Injil Sinoptik, hamba yang selalu setia dan komitmen mereka pribadi lepas pribadi, hingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada mereka, engkau sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Mari kita mohon. Doa berdia anakku yang tetap harus melayani. Sudah? Saya pernah di kelas KPKS Ibu Bapak. Lalu ada yang bocor seperti ini. Waktu itu yang ngajar adalah Romo Vitus yang sekarang jadi Bapak Uskup Padang. Beliau marah sekali karena merasa nggak dihargai. Ya. Jadi kalau misalkan katanya kalau mau Zoom ikut pengajaran saya, silakan fokus. Kalau enggak, silakan tinggalkan. Nah, kalau saya nggak usah seperti itulah. Ya, sama-sama sudah besar. Kalau memang mau belajar, sama-sama belajar. Kalau tidak ya tinggal silahkan left. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Semoga tidak ada lagi yang bocor ya Ibu Bapak ya. Kalau memang harus double Zoom, nggak apa-apa. Kalau mau di left SOG-nya, kalau misalkan memang bisa konsentrasi ya, puji Tuhan, luar biasa kalau itu. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, berbeda dengan Injil Sinoptik. Kalau Injil Sinoptik seperti Matius, Markus, dan Lukas, mereka menggambarkan Yesus dari manusianya, jadi dari bawah. Ya, Yesus lahir dari perawan Maria. Ya, menerima kabar dari malaikat Gabriel. Itu Injil Sinoptik. Jadi perbedaannya sangat mencolok. Itulah kenapa Injil Yohanes seringkali disebut kristologi dari atas. Kristologi dari atas. Karena memperkenalkan Yesus dari atas. Pada mulanya firman, dan firman itu menjadi manusia. Itulah Injil Yohanes, kristologi atas. Sedangkan Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu disebut Injil kristologi bawah. Karena memperkenalkan Yesus dari
manusianya. Semoga cukup jelas ya Ibu. Injil Yohanes, kita akan menemukan kitab tanda-tanda. Silakan catat Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan bab 12 ayat 50. Ya. Nah, selama perjalanannya, Yesus menyatakan kemuliaan Bapa dengan mengerjakan tanda-tanda yang diiringi wejangan. Ya, ditujukan kepada bangsanya tetapi ditolak. Jadi Yesus itu banyak menunjukkan tanda-tanda dalam Injil Yohanes, tetapi dia ditolak. Maka kalau kita mengalami penolakan dalam pelayanan, itu hal yang sangat lumrah. Kenapa? Karena Yesus pun sering ditolak oleh bangsanya sendiri. Bahkan sekitar 12 bab Yesus itu benar-benar mengalami penolakan. Lalu bab 12 sampai dengan bab 13, peralihan, Yesus memberi rangkuman pelayanannya yang ditanggapi dengan mengecewakan. Dan kata-kata terakhir Yesus. Coba Ibu Bapak buka Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Terima kasih Ibu Yuliana. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi bab 12 itu yang barusan dibaca oleh Bu Yuliana, ayat 44 sampai dengan 50 itu merupakan rangkuman. Ya, rangkuman pelayanan Yesus yang mengecewakan. Dan Yesus mengatakan demikian bahwa ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa kalau kalian percaya kepadaku, kalian itu bukan hanya percaya kepada aku saja, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Perhatikan Ibu Bapak, sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi kita yang sudah percaya di dalam Yesus, harusnya kita tidak tinggal dalam kegelapan. Nah itu maksudnya. Tetapi kalau kita percaya Yesus masih tinggal dalam kegelapan, itu sebuah pertanyaan besar. Kenapa itu bisa terjadi?
Karena Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak tinggal dalam kegelapan. Artinya bahwa kita benar-benar meninggalkan kebiasaan lama kita yang tidak baik. Ya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, itu maksudnya ya. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu mengatakan demikian karena selama dia melakukan banyak tanda-tanda untuk menyatakan kemuliaan Bapanya, ia itu tidak pernah diterima. Ya, makanya Yesus mengatakan demikian. Lalu bab 13, kalau kita perhatikan, fokusnya beralih. Yesus tahu bahwa saatnya tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Lalu yang ketiga, yaitu kitab kemuliaan. Bab 13 ayat 1 sampai dengan bab 20 ayat 29. Ya, dimulai dengan wejangan khusus kepada mereka yang menerima itu setelah pembasuhan kaki. Jadi nanti silakan Ibu Bapak baca wejangan Yesus setelah mereka menerima pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Coba kita kasih salah satu contoh ya, Yohanes 13. Itu mengenai Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini udah masuk dalam kitab kemuliaan. Ya. Lalu kalau kita perhatikan setelah itu banyak sekali wejangan Yesus kepada mereka, para muridnya. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 31. Itu mengenai perintah baru. Ketemu nggak Ibu Bapak? Yohanes 13 ayat 31. Perintah baru. Ya, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Nah ini 34 dan 35. Silakan dicatat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ini perintah baru. Setelah para murid menerima pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Inilah perintah baru yang harus kita lakukan katanya. Ya, karena setiap orang akan tahu kalau engkau ada muridku, seandainya kamu saling mengasihi. Jadi identitas kita sebagai murid Kristus adalah saling mengasihi.
Nah, ini Yohanes kuat banget. Makanya Yohanes itu Injilnya sering disebut Injil cinta kasih. Ya, karena pesan-pesan kasihnya begitu kuat sekali. Maka dikenal dengan Injil cinta kasih. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas salib, kemudian dia kembali kepada Bapa, lalu mendirikan umat baru dalam roh. Nah, terakhir epilognya bab 20 ayat 30 sampai dengan bab 21 ayat 25 mengenai penutup, ya. Kisah Injil ini dimaksudkan supaya pembaca percaya dan memperoleh hidup. Yuk kita lihat Yohanes bab 20. Ya, ayat 30 sampai dengan bab 21 ayat 25. Ketemu nggak? Maksudnya Injil ini dicatat. Ada. Ketemu ya? Coba ibu bapak yang lain ketemu nggak? Yang bab 20 ayat 30. Itu judul perikopnya, maksud Injil ini dicatat. Ketemu ya? Oke. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi inilah tujuan Injil Yohanes ditulis. Yaitu apa? Supaya kita semua percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan supaya kita semua dapat bertumbuh dalam iman sehingga memperoleh kehidupan kekal. Itu tujuan Injil Yohanes ditulis. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, ada 5 bagian besar. Sorry, 4 bagian besar. Yang pertama prolog. Lalu bagian yang kedua adalah kitab tanda-tanda. Lalu yang bagian 3 adalah kitab kemuliaan. Dimulai dengan pembasuhan kaki. Lalu terakhir penutupnya. Untuk apa Injil ini ditulis? Kemudian, nah ini yang tadi saya maksud, ya, tanda-tanda itu. Jadi, kenapa disebut kitab tanda-tanda? Karena berisi 7 cerita tanda mukjizat Yesus yang disusul dengan wejangan atau mengartikan tanda itu. Silakan dicatat kalau memang dirasa butuh. Ya, saya juga nanti akan bagikan PowerPoint-nya. Yang pertama, 2 tanda yang dibuat Yesus di Kana di Galilea. Coba buka Yohanes 2 ayat 1, Ibu Bapak, monggo. Satu orang volunteer tolong bacakan. Jadi tanda yang pertama itu mengubah air menjadi anggur. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Silakan, bab 2 ayat 1 saja dibaca. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ya, terima kasih Kak Yunita. Jadi pada hari keberapa? Kedua. Kedua. Ketiga. Kami salah. Pada hari Ketiga. ketiga. Nah, saya pernah jelaskan ini.
Kira-kira pada saat hari ketiga itu Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama kali ya, yaitu perkawinan di Kana. Pertanyaannya, benar nggak hari yang ketiga itu yang dimaksud oleh Injil Yohanes? Nah, Ibu Bapak, coba kita perhatikan Yohanes 1, saya pernah jelaskan ini kalau nggak salah ya, kepada Ibu Bapak yang sebelumnya, ayat 29 ya. Jadi di bulan, kalau nggak salah tahun lalu ya, saya pernah jelaskan mengenai mukjizat Yesus di Kana ini ada unsur teologisnya. Ya, saya pernah jelaskan itu kepada Ibu Bapak di tahun lalu. Silakan. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, itu hari keberapa Kak Keke? 29. Ayat 29 itu hari keberapa? Yohanes 1 ayat 29, Kak Fides. Iya, itu hari keberapa? Hari keempat. Hari keempat. Keesokan harinya kan? Iya, pada keesokan harinya, Yohanes 1 ayat 29. Berarti hari keberapa itu? 2. Hari kedua, betul. Kan pada keesokan harinya. Sedangkan kalau kita lihat hari pertama pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, lalu ayat 29 pada keesokan harinya berarti hari yang kedua. Nah, sekarang coba lihat ayat 35. Silakan. Ayat 30. Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Oke, berarti hari keberapa itu Kak Mei? 3. Bingung ya? 3. Esok Hari ketiga. Hari ketiga. Ya, karena kan tadi ayat 29 hari yang kedua. Ayat yang 35 berarti pada keesokan harinya hari yang ketiga. Nah, sekarang coba baca ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Oke, terima kasih Bu Yulia. Berarti hari keberapa Bu Yulia? Hari keempat, Kak. Hari keempat. Nah, kemudian kita ke bab 2 ayat 1 tadi. Pada hari ketiga, berarti hari keberapa itu? Hari ketujuh. Hari ketujuh, kalau kita ingat perjanjian lama, Allah beristirahat. Sedangkan dalam Injil Yohanes, hari ketujuh, Allah melakukan mukjizatnya. Artinya apa? Artinya Yesus melanjutkan karya dari penciptaan. Karena dia menciptakan hukum yang baru. Dunia yang baru. Yaitu dunia yang penuh cinta kasih. Hukum cinta kasih. Nah itu maksudnya. Jadi Yesus datang, hadir, menyempurnakan semuanya. Bukan meniadakan. Ingat ya, Yesus datang menyempurnakan. Ya, karena dia hadir menyempurnakan hukum perjanjian lama dengan hukum cinta kasih.
Nah, itu muatan teologisnya sangat dalam. Kalau perjanjian lama, hari ke-7 Allah beristirahat. Sedangkan dalam perjanjian baru, justru hari ke-7 Allah melakukan mukjizat yang pertama kalinya. Menarik ya? Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, bab 4, ayat 46 sampai dengan 54, itu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jadi itu tanda yang kedua ya, Ibu Bapak ya. Oke. Lalu yang ketiga, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kalau ada yang tanya kemarin Bethesda artinya apa? Dijawablah rumah sakit gitu kan. Karena bed itu artinya rumah katanya kan. Bethlehem rumah roti ya kan. Kalau Bethesda rumah sakit. Aduh lucu banget. Nah, yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Yohanes juga ada ya mengenai perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Yaitu bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Lalu Yesus berjalan di atas air. Bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Ya. Dan terakhir Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Ya. Nah, perikop ini Ibu Bapak yang Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, ini perikopnya sangat indah. Kenapa? Karena Yesus menjelaskan mengenai orang buta yang sejak lahir bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dirinya. Karena para murid itu berpikir dengan cara berpikir perjanjian lama. Setiap masalah, setiap hal-hal yang tidak baik itu terjadi karena itu adalah konsekuensi atas dosa. Itu cara berpikir orang perjanjian lama. Maka pada saat para murid melihat ada orang buta sejak lahir, secara alam bawah sadar, mereka berpikir bahwa orang ini buta sejak lahir pasti karena dosa orang tuanya atau karena dosanya sendiri. Maka Yesus memberikan penjelasan bahwa bukan salah orang tuanya, bukan salah dirinya, tetapi ada maksud dan tujuan yang ingin Allah sampaikan melalui orang itu. Disinilah mulai diubah cara berpikirnya, bahwa hal yang tidak baik menimpa dalam hidup kita itu bukan berarti karena kita berbuat salah atau dosa. Sampai sekarang cara berpikir perjanjian lama, saya rasa di antara kita udah nggak ada ya. Tapi di luar sana masih banyak yang seperti itu. Hidup lu kok suwek banget sih, sial banget, mandi 7 kembang ki. Nah, diminta untuk mandi 7 kembang gitu kan, biar buang apes, buang sial. Iya kan? Atau misalkan, ya ini nama juga kepercayaan ya nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya. Cuma kan kita sebagai murid Kristus ya, satu hal yang kita pegang dan imani bahwa apapun yang terjadi kita tetap mengandalkan Yesus. Ya. Atau mungkin ada yang ganti nama, namanya buat sial. Nah, jadi diganti nama sehingga nggak sial lagi hidupnya. Nah itu kan cara berpikir perjanjian lama. Ya kan? Diminta untuk mandi 7 kembang tiap malam. Ya kan? Kemudian tujuannya untuk buang sial. Nggak tahu tuh 7 kembang itu apa aja. Mungkin ada yang tahu. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Ya, seringkali seperti itu. Merasa bahwa apa yang menimpa hidupnya itu sial karena salah dan dosa. Sehingga harus mandi dengan 7 kembang.
Ya. Lalu tanda ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Menandai akhir pelayanannya di muka umum. Jadi yang ketujuh, mukjizat yang Yesus lakukan adalah membangkitkan Lazarus yang wafat. Kemudian ini sekarang masuk kitab kemuliaan. Ya, silakan diperhatikan di layar, sadar bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Yesus duduk makan bersama para muridnya, membasuh kaki, memberikan wejangan perpisahan. Jadi bab 13 sampai dengan 16 itu wejangan perpisahan juga. Ya. Lalu bab 17 silakan nanti baca doa Yesus kepada Bapa untuk para muridnya. Begitu indah, begitu indah. Ya Bapa, tolong jaga mereka. Sertai mereka. Indah banget doa Yesus loh untuk para muridnya, untuk kita semua. Ya maka kalau saya lagi dalam keadaan sedih gitu ya Ibu Bapak ya, saya sering baca Yohanes 17 ini. Karena dengan saya baca Yohanes 17 ini, saya semakin merasa Yesus betul-betul sayang saya. Ya, mendoakan saya dengan luar biasa. Silakan nanti baca. Begitu indah doanya. Ya Bapak, aku tidak mau mereka binasa. Wah, itu indah banget. Ya, karena Yesus benar-benar sayang para muridnya. Benar-benar sayang. Ya, silakan nanti dibaca. Di Injil lain nggak ada. Ya. Kemudian Yesus menjalani pengadilan dan penyalipan. Bab 18 sampai dengan 19. Nah, ini penting nih. Coba Ibu Bapak baca bab 18 ayat 5. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Silakan. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Oke, ayat yang ke-6 sekalian Bu Vivi. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Oke, terima kasih Bu Vivi. Ibu Bapak, kata akulah dia atau dalam bahasa aslinya itu ego eimi, itu sejajar dengan kata-kata Yahweh kepada Musa pada saat memperkenalkan dirinya, yang diterjemahkan menjadi aku adalah aku. Ele esher ele. Silakan buka Keluaran 3, kalau nggak salah, saya agak lupa. Keluaran 3 ayat berapa nih? Aku adalah aku. Ada yang sudah ketemu belum Ibu Bapak? Nah, ayat yang ke-14. Silakan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oke, terima kasih Bu Yulia. Ini sejajar dengan tadi ya. Kalau Yesus bilangnya akulah dia, ego eimi. Itulah kenapa orang-orang Israel, orang-orang Romawi langsung apa tadi katanya Yohanes 18 tadi tersungkur ke tanah. Karena mereka kaget mendengar Yesus mengatakan dirinya sejajar dengan Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Nah, kalau Yesus akulah dia, ego eimi. Maka kalau ada yang bilang nggak ada tuh kalimat yang menyatakan Yesus adalah Allah, nah mereka itu berarti nggak belajar yang menyatakan demikian. Karena ini kalimatnya sama, sejajar, ego eimi.
Ya, cukup jelas Ibu Bapak ya. Makanya kenapa kok mereka langsung tersungkur ke tanah? Karena mereka kaget. Ya, Yesus mengatakan ego eimi, akulah dia. Ayat ke-6 tuh. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, ya. Kaget mereka. Nggak nyangka Yesus mengatakan demikian. Ya, sejajar dengan tadi ya, eleh esyer eleh, akulah dia. Lalu yang menarik adalah ayat yang kelima tadi. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Tolong perhatikan kata berdiri. Ya, jadi ada 3 kelompok pada saat Yesus menderita dan wafat. Yang pertama adalah kelompok Yudas Iskariot. Ya, kita lihat di situ Yudas Iskariot posisinya berdiri posisinya. Betul ya Ibu Bapak ya? Berdiri ya, ingat ya. Lalu kita sekarang baca ayat yang ke-25. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Ayat 25. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Oke, 26. 26. Ia menyangkalnya. Katanya, bukan kata seorang hamba imam besar. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi yang kedua kelompok Petrus yang menyangkal Yesus, posisinya apa Bu Norma? Posisinya tadi ayat 25. 25. Simon Petrus masih berdiri. Berarti masih sama-sama berdiri dengan itu. Oke. Tadi Yudas Iskariot posisinya apa? Berdiri juga. Berdiri. Berdiri. Petrus posisinya berdiri. Berarti berdiri. Mau melangkah ya Kak Pendes? Mau melangkah ya. Mau melangkah lari menyangkal Yesus. Sekarang kelompok yang ketiga. Coba baca bab 19 ayat 20. Bentar. 20. Ayat 25 sampai dengan 27. Ini kelompok yang ketiga, kelompok Maria dan Yohanes. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Posisinya gimana, Bu Norma? Posisinya, bentar. Dekat Yesus, bersama-sama dengan Yesus juga, bersama dengan Ibu Maria. Apa posisinya? Ayat 25 tuh. Dan dekat salib Yesus berdiri. Iya kan? Jadi tiga-tiganya, ketiga kelompok ini posisinya sama-sama berdiri. Yudas Iskariot berdiri, Petrus berdiri, Yohanes dan Maria berdiri. Cuman apa yang membedakan mereka? Yaitu jarak. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Yesus, dia pergi menjauh. Betul?
Lalu yang kedua, Petrus lebih mending. Dia menyangkal Yesus. Namun dia tidak pergi menjauh. Dia berada di pelataran tempat Sanhedrin atau mahkamah agama. Jadi dia masih bisa melihat Yesus dan Yesus juga masih bisa melihat dia. Tapi tetap ada jarak di antara mereka. Karena Yesus di dalam, Petrus berada di pelataran. Tapi kalau dibandingkan dengan Yudas, Petrus lebih mending. Karena Yudas itu kan pergi menjauh setelah mengkhianati Yesus, kan pergi menjauh. Tetapi kalau Petrus enggak, Petrus berada di pelataran mahkamah agama atau Sanhedrin itu. Nah, yang menarik adalah kelompok yang ketiga. Mereka juga posisinya berdiri, tapi mereka tidak menjauh. Justru mereka dekat dengan Yesus. Betul? Namun yang membedakan antara ketiga ini apa? Yudas Iskariot mengkhianati sehingga dia bunuh diri. Petrus menyangkal sehingga dia depresi. Yohanes dan Maria tidak mengkhianati, tidak menyangkal, tetapi mereka tetap setia. Maka mereka kelimpahan sukacita. Apa yang mau saya sampaikan? Ibu bapak, tiga-tiganya posisinya sama, sama-sama berdiri. Tetapi yang membedakan adalah jarak di antara mereka. Yudas Iskariot jaraknya begitu jauh dengan Tuhan Yesus sehingga dia mengkhianati Yesus. Petrus memang lebih dekat dibandingkan Yudas Iskariot, tetapi masih ada jarak. Maka dia menyangkal Yesus. Beda dengan Bunda Maria dan Yohanes. Mereka tidak ada jarak karena mereka dekat salib Yesus. Maka mereka setia sampai akhir. Nah, ini juga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Kalau kita tetap berdiri, artinya percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita nggak punya jarak yang dekat, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, maka nggak mengherankan kita mulai goyah imannya dan gampang murtad. Sekarang kan banyak artis hijrah ya. Dan kebanyakan yang hijrah itu Katolik loh. Ya, sangat menyedihkan gitu kan. Kok gampang banget pindah agama gitu ya. Lalu ada yang cerita, saya nggak pernah diajarkan oleh agama saya sebelumnya hal-hal seperti ini. Saya dengarnya kesel gitu kan. No, bukan agama sebelumnya yang nggak pernah jelasin, tapi Andanya yang nggak pernah belajar. Iya kan? Jangan pernah menyalahkan agama sebelumnya. Iya kan? Tapi karena Anda sendiri yang nggak pernah mau belajar. Ya. Maka seringkali kita berpikir, Romo kita nggak pernah jelasin. Gereja Katolik nggak pernah care dengan umatnya. Nanti dulu gitu kan. Bisa bayangkan Ibu Bapak, Romo itu di paroki saya cuma ada 3. Sedangkan paroki saya itu umatnya ada 21.000. Paroki Maria Bunda Karmel Toma. Bagaimana mungkin bisa mengurusi kebutuhan umat sebanyak 21.000, sedangkan romonya hanya ada 3. Ini kan nggak adil. Ya, maka kita sebagai umat jangan pernah bertanya apa yang gereja lakukan untukku. Tapi mari kita bertanya, apa yang sudah aku lakukan bagi gereja. Amin ya Ibu Bapak ya. Amin. Kalau kita bertanya, apa yang sudah gereja lakukan untukku, itu rasanya iman yang egois. Tapi kalau kita bertanya bahwa apa yang sudah aku lakukan bagi gerejaku, maka percayalah, kita akan semakin mencintai gereja Katolik. Dengan segala macam kekayaannya.
Dengan sakramen-sakramennya yang begitu agung. Bayangkan Ibu Bapak, Yesus masih terus berkarya melalui gerejanya loh, yaitu melalui sakramen-sakramennya. Kita berbuat dosa, kita ngaku dosa. Kita kangen sama Tuhan, kita terima hosti kudus. Kurang apa coba? Iya kan? Kita mau saat teduh, sekarang banyak banget tuh renungan-renungan harian, daily fresh juice, kemudian SOG juga ada, ya kan? Di YouTube, ya kan? Silahkan. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lah kalau misalkan kita nggak pernah doa, nggak pernah baca, nggak pernah mau saat teduh, terus berharap iman kita bertumbuh, berharap gereja peduli, susah, ya kan? Kadang saya gregetan dengan umat seperti itu, ya. Padahal sudah dewasa gitu kan, kita sudah harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang iman kita masing-masing. Ya, gereja udah memberikan sarananya. Ya, tinggal kita yang mencari, tinggal kita yang mengembangkan. Amin ya Ibu Bapak ya. Maka ayo kita wartakan ajaran gereja ini dengan penuh iman dan keyakinan. Sehingga umat-umat yang lain merasa semakin bertumbuh. Karena sedih banget. Ya, teman-teman saya juga banyak yang pindah gitu kan. Karena pasangannya beda agama. Terus saya mikir, kenapa kok nggak pasangannya yang pindah ke Katolik? Iya kan? Kenapa kita yang Katolik yang harus pindah ikut mereka? Ya, maka banyak yang bilang gereja Katolik itu raksasa yang sedang tertidur. Nah, the sleeping giant. Mungkin Ibu Bapak juga pernah mendengar ini ya. Maka ayo kita jangan tidur mulu, nanti pusing kepalanya. Mari bangkit, ya. Oke. Oke, sekarang satu lagi dari sumber yang lain. Ibu Bapak, penulis Injil Yohanes itu adalah anak Zebedeus. Ya, anak Zebedeus. Saudaranya siapa? Yakobus, Kak. Yakobus, betul. Wah, keren Bu Yulia ya. Anak dari Zebedeus, seorang nelayan di Danau Galilea. Itu Yohanes, ya. Saudaranya ya Yakobus. Nah, Yohanes ini merupakan 3 murid utama. Siapa aja murid utama Yesus? Selain 12 rasul itu kan ada 3 murid yang utama di dalamnya. Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus di sini ada 2 Ibu Bapak, Yakobus tua dan Yakobus muda. Ya, Yakobus tua itu saudara dari Yohanes atau Yakobus anak Zebedeus. Lalu yang kedua, Yakobus muda yang disebut dengan Yakobus anak Alfeus. Nah, kalau kita baca surat Yakobus, itu yang nulis Yakobus muda, Yakobus anak Alfeus. Jelas ya Bu Bapak ya? Oke. Lalu yang berikutnya, di antara ke-11 berarti ya, karena kan Yudas Iskariot sudah bunuh diri. Jadi di antara ke-11 rasul, Yohaneslah yang pertama kali melihat makam Yesus yang telah kosong. Ya, di antara ke-11 rasul ya, jangan bilang kan Maria Magdalena. Maria Magdalena bukan bilangan 11 rasul. Ya, silakan nanti baca Yohanes bab 20 ayat 4. Jadi kalau ada kuis, siapa rasul pertama yang melihat makam Yesus telah kosong?
Jawabannya Rasul Yohanes. Nah, ya. Menurut versi Yohanes ya, dia jugalah yang pertama mengenal Yesus yang telah bangkit ketika ia menyediakan makan pagi bagi murid-murid di pantai Danau Galilea. Jadi pada saat udah bangkit, Yesus menyiapkan makanan untuk para murid di pantai Danau Galilea. Yang pertama kali sadar dan tahu bahwa itu adalah Yesus, yaitu Yohanes. Nah, ya, Yesus luar biasa ya, udah bangkit aja, masih menyiapkan sarapan pagi untuk para muridnya. Lalu yang berikutnya, kisah para rasul mengisahkan bahwa Yohanes bekerja sama dengan Petrus dalam pewartaan Injil di Yerusalem dan Galilea. Jadi pada saat awal-awal itu, Yohanes dan Petrus bekerja sama mewartakan Injil di Yerusalem dan Galilea. Silakan baca Kisah Rasul bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Yohanes menjadi tokoh yang penting dalam jemaat Yerusalem. Saat itu jemaat Yerusalem dipimpin oleh Yakobus. Ya, Yakobus tua ya. Saudaranya Yohanes. Ada yang menyatakan bahwa ia pindah ke Efesus di Asia Kecil bersama dengan Maria ibu Yesus. Jadi ada yang bilang seperti itu, ya. Jadi kalau ada tradisi yang menyatakan bahwa Yohanes dan Bunda Maria itu berada di Efesus, itu memang kuat sekali tradisi itu, ya. Dan memang bisa dikatakan bahwa Yohanes ini memegang peranan penting dalam kehidupan jemaat perdana, karena memang Yohanes ini merupakan tokoh atau rasul penting selain Petrus dan Yakobus. Ya, selain Petrus dan Yakobus. Itu Yohanes juga memegang peranan yang sangat penting. Kira-kira Injil Yohanes ditulis itu tahun 90-an, Ibu, Bapak ya, tahun 90-an. Jadi sama seperti kitab Wahyu ya, bahwa Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 90-an atau setelah Konsili Yafni. Kalau pernah ingat, saya pernah jelaskan Konsili Yafni atau Konsili Yamnia tahun 90-an. Nah, setelah konsili itu Rasul Yohanes menulis Injilnya. Ya, tahun 90-an ya Ibu Bapak ya. Kalau Matius dan Matius dan Lukas tahun 70-an sampai 80-an. Kalau Markus tahun 60-an sampai 70-an. Jadi Markus dulu sekitar tahun 60 sampai 70. Kemudian Matius dan Lukas tahun 70 sampai dengan 80. Lalu terakhir Yohanes tahun 90-an. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan atau diaspora. Ya, walaupun juga ada orang-orang Yunani di dalamnya. Itu jemaat dari Injil Yohanes. Oke. Gambaran tentang Yesus, Ibu Bapak, saya coba kirimkan aja ya di kolom chat. Ini cukup panjang. Kalau Ibu Bapak mau mencatat silahkan.
Oh, nggak cukup loh. Oke. Nah, itu. Yang pertama, Yohanes menggambarkan Yesus sebagai utusan yang berkuasa. Ya, silakan nanti kalau misalkan memang butuh, saya akan kirimkan juga, nggak apa-apa. Yang kedua, Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, anak domba Allah ya. Lalu yang ketiga, Yohanes menggambarkan Yesus yang memberikan kehidupan kekal. Jadi ini gambaran Yesus menurut Injil Yohanes. Ya. Kalau dalam Injil Sinoptik dijelaskan bahwa yang menjadi pokok ajaran Yesus adalah kerajaan Allah. Sedangkan dalam Injil Yohanes tidak pernah menyinggung soal kerajaan Allah. Tolong diingat ya Ibu Bapak ya. Kalau dalam Injil Sinoptik, pengajaran Yesus adalah kerajaan Allah. Itu pokok pengajaran Yesus, yaitu kerajaan Allah. Tapi dalam Injil Yohanes berbeda. Injil Yohanes tidak pernah menyinggung soal kerajaan Allah. Saya tadi jelaskan di awal ya. Karena apa? Karena Yesus banyak berbicara mengenai kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang dimaksud bukanlah kehidupan setelah kematian, melainkan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, itu Injil Yohanes. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan kekal, menurut Injil Yohanes bukanlah kehidupan setelah kematian, tetapi kehidupan kekal adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Maka kalau kita di dunia itu hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka kita hidup dalam kekekalan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya. Karena kan jiwa kita ya yang benar-benar nanti diadili pada saat kita meninggalkan dunia. Dan jiwa kita lah nanti yang hidup di dalam kekekalan di kerajaan surga sampai nanti akhir zaman. Barulah waktu akhir zaman ada kebangkitan badan. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Maka orang-orang kudus seperti Santo Thomas Aquinas, Padre Pio, Santo Ignatius Loyola, Fransiskus Assisi, mereka semua sekarang di surga itu jiwanya. Belum dengan tubuh kebangkitannya. Karena belum akhir zaman. Nanti setelah akhir zaman, kita semua akan dibangkitkan tubuh kebangkitan kita. Maka nanti akan ada Yerusalem baru. Ya, surga baru. Kita berada bersama dengan para kudus di surga dengan tubuh kebangkitan. Gitu. Semoga cukup jelas Ibu Bapak ya. Jadi ada 3 gambaran Yesus menurut Rasul Yohanes. Yang pertama adalah utusan yang berkuasa. Yang kedua, anak domba Allah. Dan yang terakhir adalah ia memberikan kehidupan kekal. Hidup kekal bukanlah hidup setelah kematian, tapi hidup dalam persekutuan dengan Allah. Oke, silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan. Injil Yohanes bukan agak lagi sih, sulit lah dibandingkan Injil Sinoptik.
Tapi kalau kita mampu memahaminya dengan baik dan benar, Injil ini sangat kaya dengan ajaran-ajaran Yesus dalam cinta kasihnya.